Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Masih semangat kuliah pada pagi hari ini? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik bagi kita. Sebelumnya, kita sudah membahas sebuah tema modul penganggaran atau perencanaan. Sekarang kita akan lanjut ke modul yang kedua, yaitu modul komitmen. Ibarat sebuah percintaan, setelah kita melakukan screening, kita sudah melakukan penganggaran, perencanaan, dan sebagainya, kita sudah memilih-milih yang cocok buat kita pastinya akan melangkah lebih jauh, yaitu kita akan membuat sebuah komitmen. Kita akan serius membuat sebuah komitmen. Nah, pada kesempatan ini, ada pembahasan yang sangat menarik juga, yaitu kita bicara tentang modul komitmen. Bagaimana kita harus lebih serius lagi untuk belajar pada pagi hari ini. Oke, teman-teman? Nah, sebelumnya, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3, berjumlah ada 4 personil, 3 ganteng dan 1 cantik. Yang pertama adalah Mas Bakti Anas Verkitama, yang kedua adalah Mas Brilian Widianto, yang ketiga adalah saya sendiri, Imam Abdul Ghafur, dan yang terakhir adalah yang paling cantik sendiri, yaitu Mbak Karlin Sagita Mardiana. Oke, nanti pada pembahasan kali ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu adalah tentang pendahuluan, yaitu berisi dasar hukum, kerangka teori, dan best practice. Yang kedua adalah bagaimana proses bisnis suatu modul komitmen itu bekerja, mengenai dari inputnya, diproses, dan menjadi output. Yang ketiga, masuk ke gambaran sistem aplikasi yang digunakan, beri gambaran umum dan keterkaitan dengan modul lain, yaitu adalah modul penganggaran, modul aset tetap dan sebagainya. Yang terakhir adalah ke tahap pengendalian, yaitu bagaimana kontrol terhadap risiko atau mitigasi yang digunakan yang mungkin akan risiko yang terjadi. Oke. Sebelum kita ke lebih jauh, lebih yang serius, kita akan pemanasan terlebih dahulu tentang bagaimana dasar hukum, kerangka teori, dan best practice-nya ya. Nah, dasar hukum yang digunakan untuk modul komitmen ini ada banyak. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang kita udah pakai hampir setiap semester dari D3 kemarin kita gunakan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ya. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang keuangan, tentang perbendaharaan negara, yaitu bagaimana negara mengatur agar informasi disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Perlu dilaksanakan sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP oleh kementerian atau lembaga. Nah, di sini Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai unit eselon 1 di Kementerian Keuangan mempunyai tugas untuk merumuskan kebijakan dalam perbendaharaan dan pengelolaan keuangan negara sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam keuangan negara. Yaitu mungkin yang menjadi latar belakang bagaimana modul komitmen itu dibuat. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN. Ada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN. Ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. PMK Nomor 178 Tahun 2018 tentang perubahan PMK Nomor 190 Tahun 2012. Yang terakhir adalah Perdirjen Perbendaharaan Nomor 58 Tahun 2013 tentang pengelolaan data supplier dan data kontrak dalam SPAN. Oke, kita masuk ke pengertian apa itu modul komitmen. Modul komitmen adalah modul yang memuat informasi mengenai kebutuhan dana dan alokasi dana yang ada. Nah, pada modul komitmen terbagi menjadi 2, yaitu manajemen supplier dan manajemen kontrak. Manajemen supplier bertujuan untuk mengelola data-data detail terkait supplier, baik itu supplier berupa satker, pihak ketiga, pengguna dana, lender, dan pegawai.
untuk digunakan sebagai arah tujuan pembayaran, meningkatkan validitas data supplier, evaluasi kinerja supplier, rekonsiliasi dengan data customer maupun dalam rangka memenuhi kebutuhan laporan manajerial terkait supplier. Nah, sedangkan untuk modul komitmen atau kontrak bertujuan untuk melakukan perencanaan kas atas dasar perkiraan arus kas yang menyertai pelunasan sebuah komitmen. Nah, itu bagaimana ruang lingkup sebuah modul komitmen pada kesempatan ini. Lanjut, bagaimana perbedaan antara manajemen supplier dan manajemen kontrak untuk perekaman dari sistem nanti. Di manajemen supplier sendiri kita nanti gunakan untuk perekaman data supplier sendiri, termasuk upload data pegawai dan sebagainya. Di manajemen kontrak juga ada perekaman data kontrak. Yang kedua, pembuatan ADK supplier. Di manajemen kontrak juga pembuatan ADK kontrak. Nanti juga ada upload rekam atau nomor register supplier NRS untuk manajemen supplier. Di manajemen kontrak juga ada upload atau rekam CAN, yaitu Commitment Application Number. Nah, itu mungkin sudah otomatis terekam dalam aplikasi Sakti. Di manajemen kontrak nanti juga ada perekaman berita acara serah terima atau PAST, perekaman PAST non-kontraktual, dan ada monitoring kartu pengawasan kontrak. Nah, itu adalah gambaran umum sebagian besar bagaimana manajemen supplier dan manajemen kontrak nanti akan dibahas lebih lanjut ke pembahasannya selanjutnya. Itu nanti kita lanjut ke bagian kedua adalah tentang proses bisnis yang akan disampaikan oleh teman kita. Bagian kedua adalah proses bisnis, yaitu input, proses, dan output dari modul komitmen. Pada bagian berikut kita dapat melihat ada beberapa pada modul dari data supplier. Yang pertama adalah berikutnya adalah data supplier, yaitu pendaftaran data supplier. Alur proses diawali dari modul komitmen baik untuk ADK ataupun data entry maupun BA dengan ada dua jenis perjanjian kerja. Kode pertama, kedua adalah upload data supplier RPK, yaitu perubahan dalam sebagai syarat supplier. Setelah itu, operator sesuai sebagai supplier dan kedua adalah validator atau DPK. Tugasnya adalah mencapai dan pembayarannya adalah ketiga adalah inaktif supplier kedua yaitu penyedia barang menjadi dalam data supplier untuk pembayaran ke pihak ketiga baik itu kontraktual maupun non kontraktual. Yang keempat adalah pada suppliernya adalah satu penggabungan setelah itu supplier pada kode 3 yaitu pegawai untuk pembayaran langsung ke rekening pegawai baik gaji maupun gaji oleh tim jumlah penerima data kontrak yang sudah memuat adalah banyak penerima dalam bentuk ADK. Kode 4 yaitu BA 999 selain penerusan pinjaman dan transfer. Informasi yaitu untuk pembayaran BA 999 selain transfer daerah dan penerusan pinjaman diterima. Jumlah penerima pembayarannya adalah satu penerima. Kode 5 transfer daerah. Untuk pembayaran transfer ke daerah, dana perimbangan, dana otsus, dana penyesuaian, serta dana bagi hasil. Jumlah penerima pembayarannya adalah banyak penerima. Kode 6 yaitu penerusan pinjaman. Untuk pembayaran penerusan pinjaman, bantuan sosial, konsorsium, penerima beasiswa, dan lain-lain. Jumlah penerima pembayarannya adalah banyak penerima. Kode 7 lain-lain. Untuk pembayaran pengembalian pajak, cukai, PNBP, imbalan bunga, dan lain-lain. Jumlah penerima pembayarannya adalah satu penerima. Kemudian adalah struktur data supplier. Pada umumnya, data supplier mempunyai 3 struktur. Yang pertama adalah informasi pokok atau header supplier. Isinya adalah nama supplier, NPWP, nomor supplier, serta kode satker. Yang kedua adalah informasi lokasi atau supplier address. Isinya adalah nama site, kode negara, kode KPPN, alamat, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah informasi rekening. Atau bank supplier. Isinya adalah kode negara asal bank, kode bank, nama bank, dan lain-lain. Tetapi ada informasi tambahan untuk supplier tipe ketiga, kelima, dan keenam. Yaitu untuk pegawai,
transfer daerah, dan penerusan pinjaman. Informasi tambahan tersebut adalah nama pegawai atau pemerintah daerah atau pengguna dana, yang kedua NPWP, yang ketiga NIP, yang keempat lokasi, yang kelima alamat, yang keenam kabupaten atau kota, yang ketujuh provinsi, yang ke-8 kode pos, dan yang ke-9 negara. Yang menjadi data mandatory pada tipe 3 adalah NIP. Pada tipe 5 adalah nama Pemda, serta pada tipe 6 adalah NPWP. Kolom NIP pada supplier tipe 6 harus dikosongkan. Bagian berikut adalah bagian pendaftaran data supplier pada KPPN. Nah, jadi alur pendaftaran data supplier pada KPPN adalah sebagai berikut. Yang pertama, operator komitmen Satker merekam data supplier. Kemudian, PPK membuat ADK data supplier. Kemudian, nomor 3A, melakukan upload manual ADK data supplier ke portal SPAN. Dan otomatis upload ADK data supplier ke FTP atau portal converter. Kemudian, portal SPAN mengirim data ADK data supplier ke portal converter. Petugas FOKPPN mendownload data ADK dari portal converter, kemudian melakukan validasi by system dengan mengupload data ke interface, dan melakukan penolakan apabila data tidak valid. Melakukan email ke PPK. Kemudian, petugas MO KPPN melakukan manual verifikasi dan melanjutkan proses ke KASI. KASI PD KPPN menyetujui atau menolak pendaftaran data supplier. Kemudian melakukan transfer data interface ke database Oracle, untuk kemudian melakukan notifikasi email persetujuan atau NRS atau penolakan. Kemudian penamaan file ADK supplier. Jadi teman-teman bisa lihat angka-angka berikut adalah contoh penamaan file ADK supplier. Jadi untuk yang warna biru yang pertama yaitu BCSR adalah nama file. BCSR adalah untuk file register supplier baru, BCSU untuk update data supplier, sedangkan BCSI untuk inactive supplier. Tetapi inactive supplier pada saat ini masih belum diaktifkan di aplikasi Sakti. Kemudian untuk biru yang kedua atau 0194 itu adalah kode KPPN. Kemudian yang warna oranye yaitu 09294 itu adalah kode Satker. Kemudian yang warna hijau itu adalah tahun, bulan, dan tanggal. Sedangkan yang warna kuning atau 3 angka terakhir 002 itu adalah sequence number. Selanjutnya adalah manajemen kontrak. Manajemen kontrak merupakan kegiatan mengelola data-data detail kontrak atau perikatan dengan pihak ketiga untuk kemudian didaftarkan ke SPAN. Tujuannya adalah mengelola tindakan-tindakan awal yang menimbulkan kewajiban negara dalam rangka disiplin anggaran, yaitu ketaatan terhadap batas pengeluaran, serta mendukung terwujudnya perencanaan kas yang berorientasi ke depan atau forward cash planning. Tipe kontrak dibagi dua, yaitu annual year dan multi-years. Annual kontrak atau kontrak tahunan adalah kontrak yang mempunyai rentang waktu pelaksanaan antara tanggal mulai kontrak dan tanggal selesai kontrak dalam 1 tahun anggaran yang sama. Sedangkan multi-years atau tahun jamak adalah kontrak yang rentang waktu pelaksanaan antara tanggal mulai kontrak dan tanggal selesai kontrak berbeda tahun anggaran, dan dilakukan rilis kontrak pada setiap tahunnya. Nah, rilis multi-year kontrak atau komitmen tahunan kontrak tahun jamak adalah pembuatan komitmen tahunan atas kontrak jangka panjang tertentu dengan mengacu pada alokasi dalam DIPA untuk pekerjaan dalam kontrak yang dimaksud. Kemudian mirip dengan manajemen supplier, pada manajemen kontrak juga terdapat user role, yaitu operator dan approver. Fungsi operator adalah merekam data kontrak, mencetak resume kontrak, mengupload atau rekam
CAN atau Commitment Application Number, merekam BAST, serta monitoring Carwash Contract. Sedangkan fungsi approver adalah membuat ADK kontrak atau RFC, mencetak resume kontrak, serta monitoring Carwash Contract. Selanjutnya adalah struktur data kontrak. Yang pertama adalah header kontrak. Dia memuat informasi umum terkait identitas rekanan atau supplier dan data kontrak, misalnya jangka waktu, tanggal kontrak, dan sebagainya. Yang kedua adalah line kontrak atau baris. Digunakan untuk mencatat perbedaan parameter untuk elemen data kontrak terkait sumber dana, cara penarikan, dan akun. Yang ketiga adalah jadwal pembayaran. Digunakan untuk mencatat nilai dan waktu dari rencana angsuran. Dan yang terakhir ada distribusi, yang digunakan untuk mencatat detail BAS atau COA yang dibebani. Nah, umumnya struktur data kontrak seperti itu, tetapi mungkin akan ada perbedaan apabila jenis kontraknya adalah pembayaran bertahap. Nantinya, jadwal pembayarannya akan terbagi menjadi uang muka, termin 1, termin 2, dan seterusnya. Sedangkan apabila pembayarannya dilakukan langsung atau sekaligus, maka jadwal pembayarannya hanya terdapat satu tanggal saja. Seperti itu. Kemudian ada fungsi-fungsi data kontrak. Yang pertama adalah registrasi data kontrak, yaitu pendaftaran kontrak baru dan penerbitan nomor register kontrak dan kontrak yang pernah berstatus cancel. Yang kedua adalah adendum data kontrak. Adendum atas salah satu elemen data kontrak, baik karena dilakukan adendum terhadap kontrak maupun dalam rangka perbaikan data. Yang ketiga adalah cancel kontrak, pembatalan atas sisa kontrak yang sebelumnya telah terjadi pembayaran atas bagian nilai kontrak. Yang terakhir adalah close kontrak, yaitu perubahan status kontrak yang mana tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar pembayaran. Misalnya karena nilai kontrak outstanding sudah nihil dan atau karena masa atau periode tahun anggaran. Nah, cancel dan close kontrak hanya dilakukan di aplikasi SPAN dalam hal kontrak yang didaftarkan salah dan belum ada realisasi atau penghentian kontrak. Nah, pada slide berikut kita akan melihat alur pendaftaran data kontrak pada KPPN. Yang pertama, operator komitmen Satker merekam data kontrak serta mencatat nomor CAN. Kemudian PPK membuat ADK data kontrak. Selanjutnya, PPK melakukan upload manual ADK data kontrak ke portal SPAN, serta otomatis upload ADK data kontrak ke FTP atau portal converter. Portal SPAN mengirim data ADK data supplier ke portal converter. Kemudian, petugas FOK PPN mendownload ADK dari portal converter dan melakukan validasi by system, yaitu dengan upload data ke database SPAN. Petugas FO KPPN akan melakukan penolakan apabila data tidak valid. Caranya adalah dengan melakukan email ke PPK. Selanjutnya, petugas MO KPPN melakukan manual verifikasi dan melanjutkan proses ke KASI. KASI PD KPPN menyetujui atau menolak pendaftaran data kontrak. Beliau akan melakukan transfer data interface ke database Oracle, kemudian melakukan notifikasi email persetujuan atau NRK atau CAN ataupun penolakan. Selanjutnya adalah penamaan file ADK kontrak. Nah, teman-teman bisa lihat di slide ini adalah contoh penomoran file ADK kontrak. Untuk biru yang pertama yaitu BCKA itu adalah nama file. Jadi, kode BCKA adalah untuk annual contract new. Sedangkan BCKM adalah untuk multi-year contract new. BCKR adalah release multi-year contract new. BCAA adalah addendum annual contract. BCAM adalah addendum multi-year contract. Serta BCAR adalah addendum release multi-year contract. Kemudian biru yang berikutnya yaitu 019 adalah kode KPPN. Kemudian yang warna oranye adalah kode Satker, yang warna hijau adalah tahun, bulan, dan tanggal, serta 3 angka terakhir yaitu 002 adalah sequence number. Selanjutnya adalah
nomor register kontrak atau Commitment Application Number atau CAN. Teman-teman bisa lihat komponen nomor CAN yang pertama adalah huruf A atau M. Apabila huruf A, maka artinya itu adalah merupakan annual contract atau release. Sedangkan kalau misalnya itu huruf M, maka artinya adalah multi-year contract. Kemudian yang warna ungu, itu adalah kode KPPN bayar. Yang warna hijau itu adalah nomor PO, yaitu kombinasi digit belakang dari tahun plus sequence number purchase order. Yang warna kuning ada rilis tahun keberapa, sedangkan yang warna biru terakhir adalah adendum keberapa. Selanjutnya adalah pencatatan kontrak dengan dua mata uang. Jadi teman-teman bisa lihat kontraknya itu adalah yang paling kiri, nomor kontrak 001 SPAN 2018, supplier PTA, nilai kontraknya adalah 500.000 US dollar dan 1 miliar rupiah. Nah, pada aplikasi Sakti dipecah menjadi kontrak pertama, supplier adalah PTA, nilai kontraknya 500.000 dolar. Sedangkan kontrak kedua, suppliernya juga PTA dan dengan nilai kontrak 1 miliar rupiah. Kemudian kontrak pertama lanjut ke aplikasi SPAN, RFC atau kontrak 1, suppliernya adalah PTA, nilai kontraknya 500.000 dolar, dan CAN-nya adalah A14018002000. Sedangkan kontrak kedua di aplikasi SPAN-nya adalah supplier PTA, nilai kontraknya 1 miliar rupiah dan nomor CAN-nya adalah A14018003000. Artinya apabila ada suatu kontrak dengan mata uang yang berbeda, maka pencatatan di aplikasi SPAN-nya nanti akan mendapatkan nomor CAN yang terpisah. Primary case sama dengan nomor kontrak plus mata uang dalam satu KPPN yang sama. Selanjutnya adalah pencatatan kontrak yang dibayarkan di dua KPPN. Jadi, ini teman-teman bisa lihat kontraknya. Suppliernya PTA, nilai kontraknya 100 juta rupiah, porsi loan atau GOI 80/20. Porsi loan RK adalah 80 juta dan RMP sama dengan 20 juta. Nah, pada Sakti dicatat terpisah. Nomor kontrak 001 SPAN 2018, supplier PTA, nilai kontrak 80 juta, porsi loannya 80%. Dan yang berikutnya, nomor kontrak 001 SPAN 2018, supplier PTA, nilai kontrak 20 juta, porsi GOI adalah 20%. Nah, selanjutnya, kontrak yang pertama itu dibayarkan oleh KPPN Jakarta 6. Nah, dengan nilai CAN adalah A14018001000. Kemudian yang berikutnya dibayarkan oleh KPPN Jakarta 2 dengan nomor CAN A0191800500. Primary key-nya adalah nomor kontrak plus mata uang dalam satu KPPN yang sama. Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai gambaran umum dan kaitan modul komitmen pada aplikasi Sakti dengan modul lain. Sebelum menjelaskan tampilan halaman awal, untuk dapat mengakses aplikasi Sakti, dibutuhkan aplikasi Sakti format Excel dan VPN Kementerian Keuangan. VPN ini digunakan untuk membatasi akses bahwa hanya pegawai yang mempunyai email Kemenkeu sajalah yang dapat menggunakannya. Selanjutnya, apabila VPN Kemenkeu sudah aktif dan aplikasi Sakti sudah terunduh, akan muncul tampilan halaman login aplikasi seperti gambar di samping. Kemudian, setelah sukses login dengan user operator modul komitmen, akan muncul tampilan halaman dan menu komitmen pada gambar di samping. Ada menu administrasi, bendahara, GL dan pelaporan, komitmen, pembayaran, dan persediaan. Kemudian, jika menu-menu komitmen dibuka, maka akan muncul menu-menu RUH atau rekam ubah dan hapus terkait kontrak.
Kemudian cetak untuk mencetak terkait kontrak. ADK untuk arsip data komputer. Upload atau rekam untuk melakukan upload atau rekam terkait ADK NRS atau CAN. Kemudian monitoring untuk mengawasi jalannya kontrak. Dan yang terakhir, menu jurnal untuk menutup periode jurnal komitmen. Kemudian akan dijelaskan keterkaitan modul komitmen dengan modul yang lainnya pada modul Sakti, yaitu modul komitmen informasi update aplikasi dan FA ke modul anggaran. Kemudian modul anggaran mengirimkan data pagu kepada modul komitmen. Lalu ke modul pembayaran. Modul komitmen mengirimkan informasi supplier, kontrak, BAST, dan modul pembayaran mengirimkan informasi proses pembayaran. Kemudian ke modul aset tetap dan persediaan. Modul komitmen akan mengirimkan informasi berupa kontrak atau BAST. Sedang modul komitmen menerima informasi pendetailan aset dari modul aset. Terakhir, modul komitmen menerima informasi jurnal atau BAST atau BAPP atau BAKP ke modul GLP. Sedang modul GLP akan memberikan informasi berupa peta jurnal dan proses tutup buku. Selain keterkaitan dengan modul lain di aplikasi Sakti, modul komitmen juga menerima informasi dari aplikasi gaji terpusat terkait pendaftaran supplier pegawai dan perhitungan gaji. Selanjutnya adalah pengendalian, kontrol terhadap resiko yang mungkin terjadi. Masalah dengan supplier yang pertama adalah kegagalan impor supplier karena kode pos tidak ada dalam referensi. Sebagai informasi, untuk aplikasi SPAN, kode pos tidak ada referensi. Sedangkan di aplikasi Sakti, kode pos mempunyai referensi yang bersumber dari PT Pos Indonesia. Sehingga data yang sudah terdaftar di aplikasi SPAN masih banyak yang kode posnya tidak sesuai dengan referensi dengan PT Pos. Hal tersebut merupakan salah satu yang membuat saat impor supplier mengalami kegagalan pada aplikasi Sakti. Solusinya adalah pilih supplier ulang atau impor ulang atas supplier yang mempunyai kode pos yang sudah terdaftar pada referensi aplikasi Sakti, atau meminta bantuan ke admin pusat untuk menambahkan referensi kode pos dimaksud melalui email HIDCPBN. Selanjutnya adalah data supplier pegawai tidak muncul setelah upload ADK COM atau komitmen yang bersumber dari aplikasi GPP. Solusinya adalah proses melakukan pendaftaran atau update data supplier tipe 3 atau pegawai. Selain upload ADK COM yang bersumber dari aplikasi GPP, operator juga harus melakukan proses rekam pada menu RUH supplier. Apabila ada penambahan pegawai baru, wajib didaftarkan pada KPPN atau aplikasi SPAN. Selanjutnya adalah penolakan pendaftaran supplier pada SPAN karena nama ADK tidak sama dengan nama supplier. Hal tersebut terjadi karena adanya data yang tidak matching antara nama supplier dengan NRS yang diinput. Solusinya adalah lakukan perekaman NRS sesuai dengan NRS yang telah diperoleh dari aplikasi SPAN. Disarankan untuk impor supplier apabila akan memasukkan supplier yang pernah digunakan sebelum menggunakan aplikasi Sakti, karena nomor NRS sudah pasti valid sesuai dengan yang terdaftar di SPAN. Terdapat duplikat data supplier saat melakukan upload file Excel terkait penambahan data pegawai PPN-PN yang bersumber dari aplikasi SAS. Dalam hal ini, pengembang aplikasi sudah melakukan perbaikan sistem sehingga permasalahan duplikat pada aplikasi tersebut sudah tidak ada. Selanjutnya, ubah supplier tidak bisa melakukan perubahan data supplier sekaligus untuk beberapa data dalam satu header dan supplier address yang sama. Dalam hal ini, pengembang juga sudah melakukan perbaikan sistem, sehingga untuk saat ini sudah bisa melakukan perubahan beberapa data supplier secara sekaligus untuk menghasilkan file BCSU. Penolakan pembayaran honor, uang makan ke masing-masing penerima yang menggunakan supplier pegawai menampilkan NIP yang berbeda dengan yang didaftarkan baik di aplikasi Sakti ataupun SPAN. Terjadi data NIP yang berbeda yang tercantum pada ADK pembayaran dikarenakan Sakti menggunakan single database, sehingga semua data terkumpul dalam satu server data, maka dapat terjadi data NPWP yang duplikat. Satu data NPWP didaftarkan pada aplikasi Sakti digunakan oleh lebih dari satu data pegawai, baik dalam sektor berkenaan atau sektor lain. Retur SP2D karena kesalahan atau inaktif nomor rekening di bank. Karena pada aplikasi Sakti sudah bisa mandiri menghasilkan file BCSR atau tidak perlu SPM dummy, maka Satker cukup melakukan perekaman rekening baru atas data yang benar pada aplikasi Sakti, kemudian didaftarkan ke KPPN. Atas dasar data yang sudah didaftarkan ke KPPN, maka KPPN akan membuat SPM retur untuk melakukan perbaikan data yang sudah
sampai ke bawah. Permasalahan selanjutnya adalah perubahan nomenklatur Satker sehingga terjadi penolakan SPM dengan alasan terdapat perbedaan nama penerima antara aplikasi SPAN dan data yang ada di ADK. Hal ini akan berpengaruh pada supplier tipe 1 karena adanya perubahan uraian penamaan Satker, di mana untuk header supplier tipe 1 mengambil data kode Satker yang akan divalidasi dengan nama Satker dimaksud, baik di frekuensi aplikasi Sakti maupun aplikasi SPAN. Permasalahan dengan supplier yang terakhir adalah tidak bisa mengetahui kapan supplier tersebut disetujui oleh KPPN dan mendapatkan NRS atas ADK yang dikirim ke KPPN. Solusinya adalah pembuatan ADK melalui menu FTP. File ADK tersebut akan langsung terkirim ke portal konverter KPPN dan data bisa dilakukan pemantauan atau monitoring langsung dari aplikasi Sakti atas proses ADK tersebut di aplikasi SPAN. Permasalahan dengan manajemen kontrak. Permasalahan yang pertama adalah data kontrak sudah didaftarkan di KPPN dan mendapatkan nomor CAN atau Commitment Application Number. Setelah direview ulang oleh Satker, ternyata masih ada kesalahan. Solusi yang pertama adalah apabila kontrak belum ada realisasi, cukup mengirimkan surat ke KPPN di mana kontrak tersebut terdaftar untuk melakukan pembatalan kontrak atau cancel kontrak. Sehingga data kontrak tersebut akan terhapus di database SPAN, sehingga apabila data kontrak yang sudah diperbaiki oleh Satker tidak akan tertolak saat masuk aplikasi SPAN dan dana yang dicadangkan akan kembali ke Pagudipa. Selanjutnya, Satker melakukan perubahan data apabila data yang salah bukan data primary key dari data kontrak atau nomor kontrak ditambah mata uang, kemudian didaftarkan kembali ke KPPN untuk mendapatkan CAN. Apabila data yang salah adalah data primary key, maka lakukan penghapusan data kontrak pada aplikasi Sakti dan rekam ulang data yang benar. Kemudian daftarkan kembali ke KPPN untuk mendapatkan CAN. Selanjutnya adalah penolakan SPM kontraktual dari KPPN dengan notifikasi nomor PO tidak diketemukan. Solusinya adalah output ADK PMRT dari aplikasi Sakti harus sudah memuat PO number, CAN number, PO line, PO shipment, dan PO distribution yang dibutuhkan oleh SPAN saat validasi tagihan, sehingga petugas front office KPPN tidak perlu lagi melakukan pemilihan nomor PO secara manual. Selanjutnya adalah improvement aplikasi Sakti dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi sebelumnya. Yang pertama adalah single database, yaitu database Sakti diletakkan, disimpan, dan dipelihara pada suatu tempat tertentu dan tidak terpisah-pisah dalam rangka pengintegrasian sistem aplikasi Satker. Adalah single entry point, yaitu input data pada suatu modul Sakti digunakan sebagai input data pada modul Sakti terkait. Ketiga adalah pembagian level user, yaitu operator yang mempunyai kewenangan melakukan perekaman pada transaksi Sakti, validator, yaitu yang mempunyai kewenangan melakukan aktivasi pengujian atau penelitian atas perekaman data yang dilakukan operator, approver, yaitu yang mempunyai kewenangan melakukan aktivitas persetujuan atas perekaman yang dilakukan oleh operator dan perekaman yang telah disetujui validator. Selanjutnya adalah single section dan time session out. Single section yaitu hanya satu operator saja yang dapat login pada masing-masing modul sesuai kewenangannya. Dan time session out yaitu jika operator mendiamkan aplikasi selama 30 menit, maka aplikasi akan terupload otomatis. Lalu ada kompatibilitas dengan SPAN, penerapan task questionnaire secara akrual, tracing jurnal, penerapan 14 periode, dan yang terakhir adalah pengamanan ADK interface. Dari pembahasan yang telah kami sampaikan, kelompok kami menarik kesimpulan. Yang pertama adalah modul komitmen merupakan modul yang memuat informasi mengenai kebutuhan dana dan alokasi dana yang ada, yang berfungsi sebagai perencanaan kas agar tidak terjadi cash mismatch. Selanjutnya, hubungan modul komitmen dengan modul lain dalam aplikasi Sakti sangat terkait dalam proses akuntansi. Dan yang terakhir, mitigasi permasalahan terhadap supplier ataupun manajemen kontrak dapat dikurangi dengan langkah-langkah strategis pengendalian. Saran dari kelompok kami terkait modul komitmen yang telah digunakan. Yang pertama, peningkatan pelatihan kepada pejabat pengelolaan keuangan untuk mengurangi tingkat kesalahan input data pada modul komitmen. Selanjutnya, peningkatan pengendalian internal terhadap pejabat pengelolaan keuangan karena rentan terjadi tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan terakhir, peningkatan sistem keamanan aplikasi secara signifikan. Demikian pemaparan materi terkait modul komitmen dari kelompok kami. Jika terdapat pertanyaan, dapat disampaikan di platform yang telah kami sediakan. Terima kasih.